Vespa Matic build quality-nya kayaknya mirip-mirip aja sama motor Jepang. Vespa Matic lebih mahal karena dia lebih kencang. Kayaknya nggak juga deh. Apa dong yang membuat Vespa Matic lebih mahal? Halo semuanya, ketemu lagi sama Dimas di sini. Banyak yang bertanya-tanya, termasuk juga nanya sama gue. Kenapa Vespa Matic ini lebih mahal daripada Vario, PCX, NMAX, Aerox? Emangnya Vespa Matic sebagus itu? Di video ini kita cari tahu jawabannya. Apakah Vespa Matic lebih canggih? Vespa Matic nggak lebih canggih daripada kompetitornya yang dari Jepang. PCX, Vario, mereka semua udah keyless. Mereka semua bener-bener cuma tinggal naruh kuncinya di kantong kita ngedeket ke motornya bisa langsung nyala. Vespa Primavera yang terbaru seperti ini, dia masih harus menggunakan anak kunci. Dia tidak keyless. Kita tidak bisa langsung masuk ke motornya, langsung nyalain, nggak bisa. Kita harus masukin anak kuncinya dulu, diputar, baru motornya nyala. Jadi motor ini tidak canggih, ya. Bahkan kalau kalian lihat speedometernya aja itu masih analog seperti ini. Padahal harga motor ini bisa dibilang lebih mahal, hampir 30 juta dibandingkan dengan Vario-nya. Terus kenapa Vespa Matic lebih mahal? Kata canggih juga biasanya identik dengan semua lampu yang sudah LED. Apakah Vespa Matic semua lampu LED? Enggak juga. Iya, ini LED. Tapi lampu sen masih bohlam. Yang di sini emang LED sih, tapi lampu sennya bohlam. Kalau kita ke belakang, lampu sen belakang juga masih bohlam. Jadi nggak full LED motor ini, masih menggunakan beberapa bohlam. Vespa Matic build quality-nya lebih bagus daripada motor Jepang. Vespa Matic build quality-nya kayaknya mirip-mirip aja sama motor Jepang. Terus kenapa dia lebih mahal? Kalau kita ngomongin build quality, berarti kita ngomongin semacam kayak kepresisian, ya kan, antara body panel satu dengan body panel lain. Terus semakin sedikit cacatnya atau semakin sedikit defectnya. Kalau menurut gue, Vespa Matic seperti ini mirip-mirip aja sih build quality-nya sama motor Jepangan. Let's say bagasi ini, yang sebelah sini rapat kan, yang sebelah sini agak keluar. Dan ini common sekali ditemukan di Vespa Matic yang generasi ini. Kayak hampir semuanya dari beberapa Vespa Matic yang pernah gue punya, kira-kira semuanya punya masalah yang sama. Ininya nggak rapat-rapat banget. Terus kayak misalkan karet di footstep sini, di bagian sini ini, kadang-kadang ada yang ngelengkung ke atas, ya kan, kadang-kadang ada yang datar. Kayak sebelah sini, kalau kalian lihat, dia agak kayak lebih nongol dibandingkan yang lain. Jadi kalau dibilang build quality-nya bagus banget, apakah worth it dia lebih mahal? Sebenarnya sama aja kayak Jepang, ya kan? Ada gap-gap juga di sebelah sini. Jadi secara build quality, menurut gue nggak beda jauh sama motor Jepang. Terus kenapa Vespa Matic lebih mahal daripada yang motornya Jepang? Vespa Matic lebih praktikal dari motor Jepang. Vespa Matic apakah benar lebih praktikal
lebih banyak tempat penyimpanan, bisa bawa barang lebih banyak dibandingkan motor Jepang seperti Vario? Nggak juga sih. Ya Eren belum ngerti. Seperti yang kita tahu, Vario, PCX, NMAX gitu ya, mereka praktikal sekali. Terlebih Vario itu karena dia daknya rata, dia praktikal, bisa bawa galon gas tabung 3 kilo. Ini bisa sih kalau buat bawa galon, ya kan. Tapi bagaimana dengan bagasinya? Apakah Vespa Matic bagasinya lebih besar? Coba kita buka. Kalau menurut gua sih bagasinya sebenarnya sama-sama aja sama Vario. Dia memang lebih panjang, tapi dia tidak sedalam itu. Kalau helm-helm half face begini, dia masih muat di sebelah sini, teman-teman. Masih ada cantolan helm di sini yang di balik jok. Jadi kalau misalkan dari sisi jok, dia bisa gue bilang sama aja. Bahkan untuk isi bensinnya masih tetap harus buka jok belakang, ya kan? Karena biasanya kayak PCX atau Aerox, kita sudah tidak perlu lagi buka jok untuk isi bensin. Kalau jok belakang bagasi sama, mungkin Vespa Matic bagasi depannya, ya kan, yang lebih besar dibandingkan dengan motor Jepang. Apakah betul? Untuk buka bagasi depannya, kita pencet ini. Nah, wow, ternyata bagasi depannya tidak lebih besar juga dibandingkan dengan motor Jepang. Dia cuma ada kompartemen di sebelah kiri sini doang, dengan USB di sebelah sini. Nah, ini cukup buat satu dompet dan satu HP biasanya. Kalau botol minum udah nggak muat sebelah sini. Di sebelah kanan sini tidak ada penyimpanan apa-apa. Jadi dia cuma bisa nyimpan di sebelah kiri doang, di sebelah sini. Lalu kalau kita mau bandingkan lagi, biasanya motor Jepang di sini suka ada cantolan, bawa belanjaan apa dan sebagainya. Vespa Matic tidak ada cantolannya apa-apa. Jadi di sini tidak bisa membawa belanjaan ya yang digantung. Kalau di joknya dia masih ada di sebelah sini. Nah, tapi di depan tidak ada cantolan. Jadi practicality-nya mungkin bisa dibilang sama dibandingkan dengan motor Jepang lainnya. Mungkin Vespa Matic lebih mahal karena dia lebih kencang, tenaganya lebih gede, dia lebih enteng. Kayaknya nggak juga deh. Ternyata tidak lebih kencang juga dibandingin motor Jepang. Mesinnya memang dia tidak sepowerful motor-motor Jepang lainnya, dan ditambah Vespa ini rangkanya tuh dan bodinya itu jadi satu, bahannya adalah metal, teman-teman, steel. Jadi memang dia itu berat, lebih berat daripada motor-motor Jepang pada umumnya. Karena kalau kalian lihat motor Jepang seperti ini, dia tuh kan rangkanya doang besi, tapi bodi-bodinya semuanya plastik. Kalau Vespa dari dulu sampai sekarang itu semuanya besi, teman-teman. Dari rangka yang nyambung ke bodi belakang, semuanya besi. Jadi secara horsepower dia tidak sebesar itu, secara torsi dia tidak sebesar itu, ditambah bodinya yang berat. Ya, Vespa Matic standar, bukan motor yang kencang. Ditambah peleknya juga kecil. Dia cuman ring 12, teman-teman. Sedangkan motor-motor Matic lainnya biasanya ringnya 14. Beberapa bahkan sudah 15. Ring 12 itu ada kekurangannya. Kalau ngelewatin jalanan-jalanan jelek, dia langsung menjadi kurang nyaman. Karena ya bannya kecil kan. Bener-bener bingungin ya Vespa Matic ini. Dari tadi coba kita bahas, kok kayaknya belum ada faktor-faktor yang membuat
motor ini menjadi jauh lebih mahal ya dibanding para kompetitornya dari merek-merek Jepang. Terus kalau Vespa Matic tidak lebih bagus build quality-nya, tidak lebih praktikal, tidak lebih kencang juga daripada kompetitornya dari Jepang, apa dong yang membuat Vespa Matic lebih mahal? Menurut gua ini beberapa poin yang membuat Vespa Matic lebih mahal. Ya, desain. Desain Vespa adalah sesuatu yang sangat-sangat ikonik. Kalian boleh setuju, boleh enggak. Tapi desain Vespa Matic sangat-sangat ikonik dan sudah terbukti 75 tahun dia tetap enak dilihat. Vespa Matic dari dulu Vespa pertama kali 75 tahun yang lalu itu tidak pernah berubah banyak bentukannya. Masih bentuk skuter yang seperti ini. Mungkin kalian bisa bilang nggak ada progres, tapi sesuatu yang ikonik ya itu biasanya emang dari zaman dulu berubahnya memang sedikit sehingga dia tidak lekang oleh waktu desainnya. Seperti contoh Mercedes-Benz G-Class dari tahun 1970-an sampai sekarang desainnya tidak berubah banyak. Beda seperti kijang di depannya. Dari kijang kotak pertama, kijang kapsul sampai ke Innova, desainnya berubah jauh. Tapi tidak dengan G-Class. Sehingga akhirnya desain G-Class menjadi sesuatu yang sangat-sangat ikonik dan sangat-sangat everlasting. Mau sampai kapanpun tetap enak dilihat. Sama halnya dengan Vespa Matic teman-teman. Karena desainnya tidak pernah berubah dari dulu, dia menjadi sangat-sangat ikonik dan sangat-sangat everlasting. Vespa Primavera yang kalian beli 2022 ini, kalau kalian nanti punya anak, dia masih relevan, dia masih ikonik. Dan itu adalah sesuatu yang mahal, karena tidak dibangun dalam waktu hanya 5 tahun, 10 tahun. Tapi dibangun dalam waktu 75 tahun. Nggak banyak loh motor Jepang yang desainnya se-everlasting itu dan se-75 tahun itu. Mungkin beberapa yang bisa kalian ingat adalah Honda Super Cup, Honda Monkey, Honda CT, dan Honda Dax. Dan mereka pun akhirnya lebih mahal daripada 125cc yang lainnya. Ya, brand Vespa itu sendiri itu tuh mahal loh teman-teman. Buat kalian para pebisnis, para wirausahawan, pasti tahu betapa susahnya ngebangun sebuah brand. Karena ketika kalian beli sebuah produk, kalian sebenarnya tidak hanya berpikir tentang produk ya, tapi kalian berpikir tentang brandnya. Paling simpel yang bisa gue contohkan adalah ketika kalian beli air botolan. Sekarang di Indonesia orang nyebutnya beli Aqua. Untuk bisa sampai hampir seluruh orang Indonesia nyebut seperti itu butuh dedikasi tinggi, butuh investasi yang besar sekali, sehingga akhirnya bisa jadi seperti itu. Sama halnya dengan brand Vespa itu sendiri. Menjadi sebuah brand, menjadi sebuah jargon, satu Vespa berjuta saudara, itu tidak dibangun dalam waktu 5 tahun, tapi sudah berpuluh-puluh tahun. Jadi memang brand Vespa ini sampai akhirnya sekarang seperti kalian tahu bisa collab sama Justin Bieber, bisa collab sama Sean Wotherspoon, bisa sampai ngeluarin anniversary edisi 70 tahun, 75 tahun. Itu semua tidak terjadi dalam satu malam teman-teman. Sampai pada masanya Vespa itu bisa menjadi sebuah barang impian zaman dulu, bahkan sampai zaman sekarang. Mungkin studi case lainnya yang kalian bisa lebih pahami adalah contohnya Ninja dan RX King. Kalian tahu gak sih RX King itu udah menjadi sebuah brand, menjadi sebuah brand yang orang akhirnya admire, orang kepengen punya, harganya malah yang bekasnya sekarang jadi mahal. Begitu juga dengan Ninja. Orang ketika berpikiran motor sport langsung Ninja, ya kan? Belum tentu yang lain. Jadi memang
brand itu berpengaruh sekali teman-teman, kalian sadar atau tidak. Ya, dan Vespa ini yang memang salah satu brand yang kuat banget, bukan cuma di Indonesia, tapi internasional. Kualitas bahan atau bahan yang digunakan di motor ini, ya itu salah satu yang membuat motor ini memang lebih premium harganya dibandingkan yang lainnya. Seperti tadi sudah gue jelaskan, motor ini memang lebih berat karena sasis dan bodinya itu nyambung semua, dan itu semua bahannya besi teman-teman. Jadi ini bahannya besi, ya kan? Dan ini itu nyambung ke struktur sasis di tengah situ, dan ini itu masih hitungannya masih sasis. Jadi ini bodi dan sasis menyatu teman-teman. Jadi ini semuanya bahannya bahan besi sekeliling. Jadi memang bahan-bahan ini memang ya relatif lebih mahal daripada plastikan. Makanya Vespa itu harganya pun juga lebih premium teman-teman. Dan ini juga penggunaannya banyak-banyak yang chrome seperti itu. Pas-pas seperti ini ya bisa dibilang lumayan lah. Dan salah satu juga parts yang biasanya diganti ya sama anak Matic, tapi di Vespa nggak perlu diganti, selang rem. Selang remnya kalau Vespa yang ABS itu dia sudah braided. Nah, braided ini biasanya menjadi bahan modifan ya sama, cuma kalau di Vespa sebenarnya nggak perlu amat karena bawaannya sudah braided, sudah lebih kuat daripada panas. Jadi ini di sini ini masih besi nih teman-teman, karena memang ini struktur body yang juga termasuk struktur sasisnya. Gimana? Gokil kan? Jadi pertanyaannya, apakah Vespa Matic itu worth it? Menurut gua worth it. Mungkin memang worth it itu beda-beda ya buat keadaan setiap orang ya. Tapi kalau misalkan kita lihat dari resale value-nya aja, Vespa itu cukup bertahan. Bahkan bagi beberapa model, bekasnya ada yang bisa lebih mahal daripada barunya. Kalau kita lihat trennya Vespa klasik, bukannya makin murah, tapi malah makin mahal. Dan itu relatif berlaku untuk semua tipe Vespa klasik loh. Apakah Vespa Matic trennya akan seperti itu? Gua nggak bisa pastiin, tapi ada kemungkinannya seperti itu teman-teman. Kenapa belum bisa gue pastiin? Karena umur Vespa Matic itu masih cukup muda dan relatif masih ada stok barunya kan. Jadi masih agak susah tuh menebak-nebak apakah bekas Vespa Matic bisa dijadikan investasi seperti layaknya Vespa klasik. Halo Om. Seperti yang gue lihat barusan, satu Vespa berjuta saudara saling ngelakson. Balik lagi, kalau beli brand doang apakah itu benar? Ya kita setiap hari juga beli sesuatu gara-gara brand kok teman-teman. Ketika kita beli air putih, ketika kita beli baju, ketika kita beli teh botolan, ketika kita beli gula gitu, kita pasti beli brand. Kita akan memilih brand yang lebih familiar ke kita. Kita akan memilih brand yang lebih dipercaya, ya kan? Sama seperti Vespa teman-teman. Vespa adalah sebuah brand yang memang sudah kuat banget ya gitu. Bahkan sampai ada lagunya loh. Naik Vespa keliling kota sampai Binaria. Udah mirip belum sama David Bayu? Naik Vespa memang menyenangkan sih, gue mesti mengakui itu. Walaupun mereka nggak kencang, ya walaupun mereka bisa dibilang agak sedikit berat, somehow riding positionnya, ya kan, bentuknya yang lucu, itu membuat motor ini menyenangkan untuk dikendarai. Kalian setuju apa tidak? Kalau kalian suka video ini, jangan lupa di like. Yang baru mampir, jangan lupa subscribe. Sharing dong, apa Vespa Matic kepunyaan kalian atau apa Vespa klasik punya kalian. Saya Sevi jalan. I'll see you next video guys. Bye bye.